Badai pemutusan hubungan kerja mulai menyasar tenaga kerja di tanah air. Situasi bisa bertambah buruk mengingat banyak pihak meramalkan resesi ekonomi 2023. Apakah terdapat potensi badai PHK di Indonesia? Dan bila terjadi badai PHK, apa yang akan terjadi pada konsumsi dan perekonomian Indonesia? Kondisi tahun 2022 ini memang cukup banyak menghantam para pelaku usaha dan juga perekonomian secara keseluruhan, terutama dari peningkatan inflasi. Kenaikan inflasi yang terjadi dari sisi pelaku usaha ini berarti menambah biaya untuk produksi. Biaya produksi mengalami peningkatan. Nah, dari sisi konsumsi atau dari sisi demand, ini juga menekan dari sisi demand karena otomatis dengan kenaikan harga-harga akan mengurangi daya beli dari konsumen. Nah, bagi para pelaku usaha, kenaikan harga atau biaya produksi yang tidak semerta-merta bisa ditransmisikan dengan menaikkan harga produk karena kondisi demand yang juga belum kuat, juga karena inflasi. Nah, ini kemudian direspon dengan melakukan efisiensi. Dan salah satu efisiensi yang dilakukan biasanya juga adalah dengan mengurangi jumlah karyawan atau paling tidak biasanya juga bisa dengan merubah shifting atau merubah struktur. Nah, ini sudah terjadi di beberapa perusahaan, di beberapa sektor di Indonesia. Salah satunya yang terlihat sekali adalah tekstil. Nah, khusus untuk tekstil misalnya, ini memang kondisi sebelum terjadinya inflasi memang sudah sangat-sangat tipis marginnya. Karena apa? Karena persaingan dalam pasar, di dalam negeri, di luar negeri semakin ketat ya. Sementara sektor atau industri manufaktur tekstil dan produk tekstil ini adalah produk-produk yang atau industri yang padat karya, yang sangat bergantung juga kepada tingkat upah daripada buruh. Nah, sehingga ketika ada kenaikan biaya produksi, ini biasanya akan mempengaruhi juga dari profitabilitas mereka secara lebih besar relatif dibandingkan dengan industri yang lain. Nah, sehingga wajar ketika pada tahun ini terjadi inflasi, maka industri tekstil dan produk tekstil ini adalah salah satu yang paling cepat untuk mengurangi karyawan sebagai bentuk daripada strategi efisiensi yang dilakukan. Nah, jika ini terjadi pada banyak sektor, ini yang kita khawatirkan, karena ke depan yang kita khawatirkan adalah ini belum selesai pada kondisi seperti sekarang ya, yang dikhawatirkan ini juga akan terus berlangsung sampai tahun depan. Nah, oleh karena ini perlu diantisipasi oleh pemerintah ya, supaya tidak terjadi badai PHK. Nah, insentif perlu dilakukan atau diberikan kepada pemerintah memenuhi skala prioritas, yaitu pada sektor-sektor yang memang paling sensitif, yang paling membutuhkan insentif untuk menghindari terjadinya pemutusan kerja bagi buruh pada sektor-sektor tersebut. Nah, ini jadi artinya insentif yang diberikan oleh pemerintah tetap terus berjalan, tapi dengan skala prioritas, dengan mempertimbangkan dinamika terakhir, baik perekonomian global maupun juga nasional.